Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan nikmatnya kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan dapat melaksanakan ibadah dan amal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pilar dalam mewujudkan negeri yang damai, negeri yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau penduduk di suatu negeri itu senantiasa bersyukur. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur kepada Allah yang pertama dengan memuji kepada Allah. Mari kita senantiasa mengagungkan asma Allah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir sebagai ungkapan syukur. Yang kedua, syukur kepada Allah diwujudkan dengan kita berbuat baik kepada sesama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Belum dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau belum berbuat baik, memancarkan kesolehan secara sosial. Dan bersyukur pada Allah yang ketiga diwujudkan dengan meningkatkan ketaatan. Rasulullah setiap malam rukuk sujud dalam tahajud. Pernah suatu malam Rasul sujud yang lama, Aisyah hanya memandang saja. Dan Aisyah tertegun karena memandang kaki Rasulullah mulai bengkak karena sujud yang lama. Selesai tahajud ditubruk kaki Rasul, Aisyah pun menangis. Ya Rasul, engkau itu seorang nabi yang maksum. Kenapa semalaman kau sujud sampai kakimu membengkak? Dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Apakah aku ini tidak senang, wahai Aisyah, kalau disebut orang yang syukur kepada Allah? Negeri yang tenang, damai, penuh keberkahan kalau penduduk negeri ini meningkatkan ketaatan sebagai wujud syukur pada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhi kemaksiatan atau kezaliman kalau kita mengimpikan bangsa kita bangsa yang penuh dengan kedamaian dan rahmat. Karena kemaksiatan yang merajalela, kemungkaran yang merajalela akan menimbulkan dampak, diantaranya akan tertutup hati orang yang melakukan kemaksiatan itu. Dan yang kedua, Allah akan menimpakan musibah di negeri itu, musibah sehingga supaya manusia itu sadar dan bertaubat kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 112 Allah menjelaskan, wa dzaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallah libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Bagaimanakah Allah membuat sebuah perumpamaan suatu negeri yang aman, damai, tenang, yang rizkinya datang dari berbagai tempat, gemah ripah loh jinawi. Fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduknya itu kebanyakan kufur pada Allah. Maka aku timpakan 2 bala. Libasal ju', satu pakaian kelaparan atau krisis ekonomi. Yang kedua, libasal khauf, pakaian ketakutan. Mudah-mudahan virus corona di negeri ini bukan karena kita kufur atas nikmat Allah, tapi ini bentuk peringatan supaya kita selalu menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman, damai, penuh dengan rahmat Allah. Kalau penduduk negeri ini selalu meningkatkan amal soleh. Ada sebuah syair indah dalam filosofis Jawa.
mingkar mingkuring angkara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrih kretarta pakartining ngilmu luhung tumraping tanah Jawa agama ageming aji. Kemungkaran hanya bisa diatasi dengan agama. Dekadensi moral harus kita imbangi dengan pekerti akhlak dan ilmu yang mulia. Mari kita wujudkan akhlak mulia di sekitar kita dalam kehidupan kita. Dan pilar yang keempat, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan terwujud kalau penduduk negeri ini senantiasa beristighfar, memohon ampun pada Allah. Istighfar adalah solusi. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh yang mereka berbuat maksiat sehingga Allah menurunkan paceklik. Saat itu Nabi Nuh hanya berwasiat dalam surat Nuh ayat 10-11, fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midroro. Banyaklah membaca istighfar, Allah akan melebur dosamu dan Allah akan menurunkan hujan dari langit, menghilangkan paceklik, menghilangkan musibah di negeri kamu. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah 4 hal kita mewujudkan kampung kita, bangsa kita yang damai, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah, menjauhi kedoliman, beramal yang soleh, dan selalu beristighfar dalam situasi dan kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadikan kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia, di negeri kita yang tercinta ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.